Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatmawati dari kelas MPI 1A. Di sini saya akan menjelaskan konsep acara yang saya buat. Adapun latar belakang dari acara tersebut. Mahasiswa adalah generasi yang dicetak untuk tujuan mengembangkan profesi yang ia tekuni di dunia kampus. Merekalah yang memajukan keprofesian Indonesia sesuai dengan bidangnya masing-masing. Di mata masyarakat, mahasiswa adalah agen perubahan sosial karena mereka merupakan pelaku insan akademis dipandang memiliki kekuatan intelektual. Sedangkan pendidikan merupakan aspek paling penting pada sebuah peradaban bangsa. Terbentuknya sebuah bangsa yang bermartabat dari pendidikan yang bermartabat pula. Melalui kegiatan ini, nantinya dapat terlaksana dengan baiknya, dapat memberi manfaat yang besar bagi generasi muda. Membangun sifat kritis dan mengasah gagasan para generasi muda yang dituangkan lewat tulisan. Selain itu, adanya lomba ini bertujuan untuk memfasilitasi para peserta lomba esai untuk mengembangkan minat bakatnya dalam menulis. Diharapkan hasil dari kompetisi ini akan muncul seniman-seniman esai dari mahasiswa peserta lomba. Dan juga berharap agar kegiatan ini bisa dijadikan tradisi yang perlu dilestarikan dan menjadi event yang sangat berkualitas. Mahasiswa dalam era society 5.0 mempunyai peran yang sangat penting sebagai agent of change. Sekaligus sebagai generasi pencetus harus menaruh perhatian yang lebih terhadap kondisi saat ini. Mahasiswa harus berperan sebagai pemimpin dan menghasil kreativitas dan inovasi dengan berkarya literasi serta menjadi wawasan yang luas dalam hal perkembangan teknologi. Nama dari acara ini adalah Pekan Kreatif Mahasiswa MPI. Temanya, peran mahasiswa dalam pendidikan yang bermutu di era Society 5.0. Adapun tujuan diselenggaranya lomba esai ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir mahasiswa, mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menulis karya ilmiah, menghasilkan ide-ide inovatif dan kreativitas di bidang pendidikan untuk memfasilitasi para peserta lomba esai dalam mengembangkan bakat minat menulis. Untuk konsep acaranya sendiri, bahwasanya lomba esai merupakan kompetisi karya tulis di dalam bentuk esai ilmiah yang ditunjukkan bagi mahasiswa tingkat nasional. Lomba karya tulis esai merupakan tulisan yang berisi ide atau gagasan kreatif yang dikembangkan menurut pola pikir ilmiah dengan mengacu pada informasi terkini yang reliable, permasalahan beserta pemecahannya. Selain itu, karya tulis esai juga dapat berisi tentang pengungkapan informasi penting dan penerapan ide dengan ketentuan ilmiah. Subtema yang dapat dipilih, yang pertama, pengembangan model pembelajaran interaktif, yang kedua, inovasi media pembelajaran berbasis IT, yang ketiga, upaya peningkatan kualitas pendidikan di daerah 3T, yang keempat, penguatan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Yang kelima, problematika pendidikan di Indonesia. Ketentuan peserta. Yang pertama, peserta perorangan atau individu. Yang kedua, follow akun IG hmjmpi.win1. Yang ketiga, mahasiswa aktif atau D3 ataupun S1 dengan bukti KTM. Yang keempat, hasil karya yang belum pernah dipublikasikan dan belum pernah menjadi juara pada event apapun. Yang kelima, setiap peserta maksimal mengirim 2 karya. Yang keenam, setiap hasil karya esai yang dikumpulkan akan dilakukan pengecekan oleh panitia menggunakan tertenin atau plagiarisme maksimal 20%. Ketentuan penulisan. Adapun sistematika penulisan esai. Yang pertama, diketik dalam kertas berukuran A4, font Times New Roman, ukuran font 12, spasi 1,5, dengan batas pengetikan margin kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 4 cm, bawah 3 cm, rata kanan kiri. Yang kedua, esai ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan pedoman umum ejakan bahasa Indonesia. Kata-kata asing yang diketik dengan huruf miring dalam bahasa aslinya. Yang ketiga,
Judul karya ditulis dicetak tebal berukuran font 12 dengan alignment tengah atau center dan spasi 1,5. Yang keempat, naskah esai berisi 3 bagian yang tidak perlu disebut secara eksplisit, yaitu pendahuluan, berisi latar belakang, dan identifikasi topik bahasan. Isi, pembahasan dan analisis, dan konklusi merupakan kesimpulan atau penutup. Yang kelima, naskah esai terdiri dari minimal 7 halaman dan maksimal 10 halaman, tidak termasuk cover, daftar isi, dan daftar pustaka. Yang keenam, soft file, naskah dikirim dalam bentuk Word dan akan kami beritahukan setelah peserta masuk grup dengan format nama file, nama peserta, underscore, institusi, 3 kata, pertama judul. Yang ketujuh, karya tulis berisi cover yang di dalamnya logo institusi, judul tulisan, subtema yang dipilih, nama penulis, institusi asal, dan tahun. Pernyataan orisinalitas, daftar isi, pendahuluan, isi, penutup, dan daftar pustaka. Yang kedelapan, peserta diperbolehkan menggunakan sumber referensi berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, atau sumber lain yang relevan. Alur pendaftaran dan pembayaran. Yang pertama yaitu mengisi formulir pendaftaran pada link yang sudah diberikan. Yang kedua, biaya pendaftaran dikirim via transfer ke dalam nomor rekening yang sudah tertera. HTM-nya sebesar 30.000 per karya. Selanjutnya yaitu petunjuk teknis. Tahap 1. Yang pertama, pengumpulan hasil karya esai selambat-lambatnya pada tanggal 17 Desember 2021. Yang kedua, hasil karya esai akan dinilai oleh tim juri yang telah disepakati panitia. Yang ketiga, karya yang dikirim adalah karya asli yang belum pernah dipublikasikan dan belum pernah menjadi juara lomba lainnya. Yang keempat, esai peserta akan diseleksi untuk menentukan 10 besar finalis untuk lanjut ke babak final. Yang kelima, finalis 10 besar akan diumumkan melalui website HMJMPI UIN 1 Tulungagung. Yang keenam, keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Tahap yang kedua, yang pertama, tahap final akan dilaksanakan melalui aplikasi via Zoom pada tanggal 28 Desember 2021. Yang kedua, bagi finalis 10 besar diharapkan membuat presentasi atau PowerPoint untuk dipresentasikan di babak final. Yang ketiga, presentasi dibuat berdasarkan hasil karya esai atau Word yang sudah dikumpulkan. Yang keempat, peserta harap mengikuti serangkaian pembukaan acara. Setelah pembukaan acara, peserta diperkenalkan meninggalkan ruang Zoom untuk menunggu waktu giliran presentasi. Setiap peserta diberikan waktu 8-10 menit untuk melakukan presentasi dan 5 menit untuk tanya jawab. Yang keenam, panitia akan memberikan informasi kepada peserta presentasi yang menunjukkan waktu presentasi telah habis. Yang ketujuh, setelah presentasi selesai, peserta harap tidak meninggalkan ruang Zoom. Yang kedelapan, peserta presentasi harap mengubah display nama Zoom sebagai tanda pengenal dengan format asal sekolah, strip, nomor peserta. Contohnya, MAN 1 Tulungagung, strip 13. Tahap ketiga, yang pertama, tahap pengumuman juara akan dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2021 selesai setelah tahap presentasi berjalan melalui aplikasi via Zoom. Kedua, pengumuman pemenang akan diambil juara 1, 2, dan 3 oleh keputusan juri berdasarkan kriteria penilaian yang ada. Yang ketiga, semua penilaian dilakukan oleh juri dengan kriteria penilaian yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang keempat, hasil akhir penilaian tidak dapat diganggu-gugat. Aspek penilaian. Yang pertama, orisinalitas, yaitu 40%. Yang kedua, argumentasi 20%. Yang ketiga, kesesuaian tema dengan subtema 10%. Penulisan 15%, referensi 15%. Tata tertib bagi peserta. Yang pertama,
Pada saat acara, peserta diwajibkan mengenakan seragam batik. Yang kedua, foto kartu pelajar. Dengan peserta yang berprestasi harus sesuai. Jika tidak sesuai, otomatis didiskualifikasi. Yang ketiga, peserta wajib on cam saat presentasi. Yang keempat, peserta boleh menyalakan mikrofon ketika mendapatkan izin dari panitia. Kelima, peserta diberi waktu 1 menit untuk mempersiapkan file PowerPoint ketika presentasi. Yang keenam, panitia tidak mengakomodasi kendala teknik peserta sebagai berikut, seperti kendala jaringan atau sinyal, kendala perangkat peserta seperti komputer, laptop, atau handphone. Yang ketiga, kendala listrik, kendala kuota, dan kendala teknik lainnya di luar kontrol panitia. Nantinya penghargaan yang akan diberikan kepada juara 1 yaitu berupa uang pembinaan sebesar Rp1.000.000 dan sertifikat. Juara kedua, uang pembinaan Rp750.000 dan sertifikat. Juara ketiga, uang pembinaan Rp500.000 dan sertifikat. Dan semua peserta mendapatkan sertifikat juga. Untuk rundown acaranya pada tanggal 14 sampai 30 November 2021, registrasi peserta dan pembayaran. Tanggal 17 Desember, batas pengumpulan karya esai. 23 Desember, pengumuman 10 besar karya terbaik. Dan pada tanggal 28 Desember 2021, presentasi 10 besar karya terbaik dan pengumuman juara melalui via Zoom meeting. Demikianlah konsep acara yang saya buat. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.